البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita sudah masuk di bab salatul Jum'ah, bab tentang salat Jumat di kitab shalah. Pada pertemuan terakhir kita sebutkan beberapa hadis tentang bimbingan Nabi SAW ketika seorang berkhutbah. Beliau berkhutbah dalam keadaan suaranya keras, ya, demikian juga seakan-akan orang yang memperingatkan pasukan. Kemudian di antara lafadznya dan hadisnya kita sebutkan sahih, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Demikian juga wa kullu dhalalatin finnar, demikian. Maka di sini sebutkan tentang permasalahan hukum khutbah Jumat. Kesimpulannya adalah syarat sahih. Dalilnya adalah fasauila dzikrillah wa dzul baik. Segeralah menuju kepada dzikrillah, kepada dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkanlah al-bai' jual beli. Sehingga jumhur ulama berpendapat itu adalah syartu li sholatil Jumat. Kalau tidak ada khutbah maka tidak sah khutbah ini salat Jumatnya itu. Soal ini orang Jawa, walaupun saya Muhammad bin Nizam beliau mengatakan tidak menjadi syarat khutbah Jumat itu. Dan itu pendapat Daud Adh-Dhahiri Ibnu Hazm. Demikian juga Imam Syaukani. Ya, demikian. Alam lebih tepat kita katakan bahwa itu adalah syarat. Kalau tidak ada khutbah maka tidak sah salat Jumatnya. Kemudian ketika khutbah, dan disebutkan bahwa alam syaratnya adalah khutbah sekali. Kalau yang sunnah kan sunnah adalah khutbah, kemudian duduk, kemudian khutbah lagi, kan demikian. Kemudian bagaimana ucapan alhamd wa sana, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya adalah sunnah. Mengucapkan alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu adalah sunnah. Kemudian as-shalatu ala nabi, shalawat juga adalah sunnah, ya. Sebagaimana ya sebutkan dalam ayat wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat untuk engkau penyebutan. Sebutkan oleh para ulama, tafsirnya adalah la udkar ila dzukirat ma'i, tidaklah aku diingat kecuali juga disebutkan engkau. Jadi juga setelah kita memuji Allah, kemudian juga mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Demikian. Kemudian apakah wajib di dalam khutbah itu memberikan mau'idhah, nasihat? Kesimpulannya adalah sunnah. Ya, demikian. Salawat juga sunnah. Alhamdulillah itu adalah sunnah juga. Demikian juga mau'idhah, mengucapkan taqwallah, usikum bi taqwallah, atau ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, itu kan mengandung makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i, ya, demikian juga Hanabilah, ya, ini Syafi'iyah Hanabilah berpendapat wajib mengucapkan takwa, ya, wajib untuk menganjurkan kepada takwa. Yang rajih adalah apa? Sunnah saja. Imam Nawawi bahkan menyebutkan dalam Syarhul Muhadzab, qad dzakarna anna arkanaha, kami sudah sebutkan bahwa rukun dari khutbah itu di sisi kami Syafi'iyah itu 5, ya. Di antaranya apa? Memuji, menyanjung Allah, memberikan sholawat, memberikan mau'idhah kepada ketakwaan, demikian juga doa kepada kaum muslimin. Nah, itu. Oleh karena itu, ya kita hendaknya ini untuk memberikan doa juga kepada kaum muslimin. Ya. Yang biasanya sebutkan di situ, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Itu doa untuk orang-orang yang beriman, kan demikian. Ini menurut Imam Nawawi itu adalah rukun khutbah. Setelah disebutkan bahwa khutbah itu adalah syarat, kalau tidak ada khutbah maka itu adalah batal khutbahnya, batal salat Jumatnya. Maka beliau disebutkan juga rukun-rukun khutbah ini juga ini ketat, kan. Oleh karena itu pernah kita dengar ada seorang pejabat berkhutbah tidak disebutkan itu, lupa, dikritik. Karena menurut mereka itu rukun. Kalau tidak diucapkan, ya, sholawat, ya, seperti itu, maka apa? Tidak sah khutbahnya itu. Kalau khutbahnya tidak sah berarti apa? Berarti sholat Jumatnya tidak sah. Ini lazimnya seperti itu. Tapi kita sebutkan bahwa doa, demikian juga sholawat itu adalah sunnah saja.
Kemudian ucapan amma ba'du. Nah, itu juga masyru' disyariatkan. Sebagaimana dalam hadis yang telah lewat disebutkan ya, bahwa Nabi menyebutkan amma ba'du. Apa arti amma ba'du? Amma ba'du artinya maka setelah itu. Kalau secara lengkapnya maknanya disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab di Fathul Bari. Beliau juga mempunyai Fathul Bari juga. Amma ba'du al-isyar bi anal umur kulluha, isyarat bahwa perkara semuanya itu wa in jalat wa adumat, walaupun besar. Apapun yang disebutkan di dalam khutbah itu, permasalahan yang disebutkan ataupun masalah-masalah yang lain. Fahiya tabi'ah li hamdillah wa sana alaih. Maka itu mengikuti memuji Allah dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Fadzaka huwal maksud fil idhofah, bil idhofah. Maka inilah maksud idhofah ini. Jadi setelah kita memberikan pembukaan panjang lebar kemudian mengucapkan amma ba'du. Yani apapun yang besar itu semuanya itu adalah di bawah dari pujian, demikian juga sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul muhimmat tabi'un lahu min umuriddin wa dunya. Segala yang penting-penting itu mengikuti pujian Allah Subhanahu wa taala dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara itu perkara agama ataupun dunia. Itu makna amma ba'du. Maka setelah itu baru disebutkan urusan yang akan disampaikan. Semuanya itu mengikuti apa? Memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Itu makna amma ba'du. Sebagian mengatakan itulah makna faslul khitab. Ini pemutus dari ucapan sebagaimana disebutkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Kemudian disebutkan mengangkat suara ketika khutbah. Ya, disebutkan disukai mengangkat suara. Kemudian juga disebutkan apakah disyaratkan untuk suci ketika khutbah? Tidak, kan demikian. Kemudian jadi julusul imam alal mimbar, ini duduknya imam di atas mimbar. Ya, disunahkan seperti itu. Demikian juga kemudian adzan di situ apa? Orang muadzin ketika khatib itu mengucapkan assalamualaikum kemudian dia duduk maka di situ dikumandangkan adzan. Kemudian hadis nomor 436. Wan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna tula salati rajul, sesungguhnya panjangnya salat seorang laki-laki, seseorang, ini seorang yang khatib itu, wa qisara khutbatihi, dan pendeknya khutbah dia itu ma'innatun min fiqhihi, menunjukkan kefakihan dia, pemahaman dia, rawi Muslim. Jadi disunahkan di sini bagaimana? Ketika khutbah Jumat itu untuk dipendekkan, sholatnya dipanjangkan. Tetapi maknanya di sini adalah sesuai dengan keadaan. Ya. Sesuai oleh Imam Nawawi di sini, anna sholat takunu tawilah binisbati ilal khutbah. Yani sholat itu panjang ditinjau dari sisi khutbah. La tatwilan yasyuqu alal makmumin, tidak kemudian panjang sekali memberatkan makmum. Ya itu yang biasa membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, demikian juga Al-Ghasyiyah rakaat yang kedua atau surat Al-Jumu'ah yang kedua surat Al-Kafirun. Kan demikian. Selesai. Kemudian khutbahnya hendaknya tidak terlalu panjang. Kemudian berikutnya hadis 437. Wan Ummi Hisham binti Harithah bin Nu'man. Dari Ummu Hisham binti Harithah bin Nu'man radhiyallahu anha. Semua Imam Muslim di sini. Qala, beliau mengatakan, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid. Tidaklah aku mengambil hafalan. Sampai beliau itu, perempuan ini, sahabiah ini sampai bisa menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid. Ya. Illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jumu'atin 'ala mimbar. Kecuali dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca surat Qaf ini setiap Jumat di atas mimbar. Idza khataban nas, apabila beliau berkhutbah di hadapan manusia. Rawi Muslim. Semua oleh Imam Muslim. Jadi beliau membacanya kapan ini? Nabi SAW ketika khutbah membaca Qaf ini, menukilkan atau membaca surat Qaf ini sampai sahabiah ini hafal. Nabi sering membacanya ketika khutbah Jumat. Mungkin rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi, kan demikian. Wallahu a'lam. Karena suara manusia secara normal kan biasa kan demikian. Walaupun ketika beliau khutbah di Hajatul Wada disebutkan itu didengar orang yang jauh sekali juga. Wallahu a'lam, secara umum ya ini normal kan demikian. Kemungkinan rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Sampai hafal.
Maka disebutkan oleh para ulama, istihbabu qiraatil Qur'an fil khutbah, disukai membaca Al-Qur'an ketika khutbah. Demikian. Pembukaan disebutkan ayat Al-Qur'an, demikian. Demikian juga istihbab iktsar min qiraatil Qur'an fi khutbah. Demikian juga bi hadis surah dengan surat ini. Membaca surat Qaf, menyebutkan tafsir surat Qaf dan sebagainya. Sebagian ulama menyebutkan kenapa Nabi memilih surat Qaf ini karena mengandung di dalam surat tersebut al-ba'ts tentang kebangkitan, wal maut, kematian, wal mawaid dan nasihat-nasihat syadidah yang sangat demikian. Oleh karena itu sering Nabi mengulang-ulang di dalam khutbahnya sampai sahabiah ini hafal surat Qaf ini. Kemudian juga disebutkan apakah disyaratkan ketika khutbah itu membaca ayat Al-Qur'an, kesimpulannya adalah sunnah. Kemudian juga disebutkan bagaimana ketika khutbah kalau kemudian dibacakan di situ ayat yang ada sujud tilawah. Ya, ayat sajdah kan demikian. Disebutkan pendapat jumhur ulama disyariatkan. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil mimbar, alal mimbar, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di atas mimbar yaumul Jumat pada hari Jumat surah Shad. Shad wal Qur'an dzikr balil ladzina kafaru fi izzati wa shiqaq itu. Di situ ada ayat sajdah. Falamma ja'at sajdah, ketika ada di situ ayat sujud, nazala, Nabi turun, fasajada, kemudian beliau sujud, wa sajada nas ma'ahu, manusia pun sujud juga. Ini sunnah. Dulu kita pernah lakukan dulu di Yaman. Ini waktu itu membaca Shad atau yang semisalnya, kemudian khatibnya turun khutbah. Dari khutbah itu turun kemudian sujud. Kita pun sujud juga. Demikian. Ini termasuk sunnah. Banyak sunnah-sunnah yang belum sempat dilakukan. Juga membaca surat Al-A'raf, surat Maghrib itu sampai masuk adzan surat Isya, belum selesai. Di antaranya sunnah ini juga khutbah membaca surat Shad, kemudian apa? Kemudian turun sujud, disunahkan juga. Dan sanadnya adalah sahih. Itu juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dibawakan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis nomor 437 tentang permasalahan berbicara ketika khutbah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini sebagian lafaznya adalah dhaif. Kenapa? Di situ ada rawi namanya Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani. Oleh Syekh Muhammad bin Zam dhaif, lemah. Mujalid bin Sa'id Al-Hamdani lemah. Qala beliau mengatakan, ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man takallama yaumal jumu'ati, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat, wal imam yakhtub, dan imam sedang berkhutbah, bahwa kama salil himar, maka dia seperti keledai, yahmilu asfaro, membawa buku-buku. Asfar ini buku-buku, tumpukan-tumpukan buku, tidak ada manfaatnya. Keledai ini membawa buku-buku yang banyak, tidak bisa membaca, tidak mengambil manfaat dari buku yang dimiliki itu, walaupun sangat bermanfaat. Lafaz ini dhaif, sebabnya tadi. Lafaz berikutnya menjadi hasan karena ada penguatnya setelahnya, hadis Bukhari Muslim. Waladhi yaqul, ini lafaznya. Lafaz ini sahih. Waladhi yaqul lahu, dan orang yang mengatakan kepada orang itu, ansit, diamlah. Laisat lahu jumu'ah, maka tidak ada Jumat dia. Jadi yang mengatakan diam, nah, temannya ngomong, kemudian dia bilang diam kamu, maka dia juga tidak ada Jumat. Maksudnya tidak ada pahala Jumat. Kewajiban dia sudah selesai dilakukan, tapi dia tidak mendapatkan pahala Jumat. Wallahu a'lam demikian. Rawi Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi, semoga Imam Ahmad dengan sanad yang tidak mengapa. La ba'sa bihi, ini tidak bermasalah. Tapi sudah kita sebutkan dhaif. Wa huwa yufassiru hadis Abi Hurairah, dan dia itu ditafsirkan dengan hadis Abu Hurairah fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, marfu'an yang marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Bukhari Muslim. Ini diucapkan juga oleh Bilal istilahnya kan demikian. Setelah adzan yang pertama itu di masjid-masjid biasa itu kan demikian. Sebelum khatib berdiri, maka di sini dibacakan. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imam yakhtub faqad lagaw ansitu rahimakumullah, kan demikian. Itu bid'ah. Lafaznya adalah idza qulta li sahibik, apabila engkau mengatakan kepada sahabatmu, ansit, diamlah, yaumul jumu'ah, pada hari Jumat, wal imam yakhtub, dan imam itu berkhutbah, faqad lagauta, maka engkau telah bermain-main. Tidak ada manfaat dari
salat Jumatmu. Demikian. Jadi Bukhari Muslim. Maka di sini disebutkan para ulama ada permasalahan. Hukum berbicara ketika khutbah haram jelas, ya itu adalah haram. Tidak boleh ketika berkhutbah itu untuk berbicara. Kecuali kalau dia berbicara pada khotib orang yang berkhutbah itu boleh. Dalilnya adalah ya sebagaimana ada seseorang yang meminta kepada Nabi agar didoakan turun hujan, kan demikian. Minta pada diturunkan pada Nabi untuk berdoa pada Allah diturunkan hujan, surat istisqa. Yani minta untuk surat istisqa, ini salah istisqa, minta agar turun hujan, demikian. Demikian juga ada sahabat yang bertanya tentang salat malam dan bertanya tentang masalah agama, maka ini boleh. Jadi kalau dia berbicara dengan khatibnya yang penting umpamanya, maka boleh. Itu dikecualikan. Tapi secara umum tidak boleh ketika khatib berkhutbah dia berbicara. Kemudian kapan mulai diam itu? Hadis tadi disebutkan wajib diam. Disebutkan di sini yajibu bi syuru'il imam fil khutbah. Yani wajib diam ketika imam mulai khutbah itu. Lalu bagaimana? Kapan selesainya? Ketika khatib itu selesai berkhutbah juga. Lalu bagaimana ketika khutbah kemudian duduk, kemudian khutbah lagi? Ketika duduk khatib itu bolehkah berbicara? Kesimpulannya adalah boleh kalau butuh kita. Butuh berbicara boleh. Ketika imam tidak berbicara lagi ketika duduk itu. Lalu kalau kita memberikan isyarat, anak itu ramai sekali isyarat. Yang mendengar itu yang mendengar khutbah karena sudah mungkin jengkel dan sebagainya memberikan isyarat dengan tangan saja. Seperti duduk atau apa. Maka disebutkan itu tidak termasuk ucapan, tidak membatalkan. Man ihtaja ilal kalam bil khutbah fala yatakalam wa lahu ayyushira. Kalau butuh kepada ya sesuatu, jangan berbicara tetapi memberikan isyarat, yaitu. Dan tidak ada perselisihan bahwa tentang apa bolehnya isyarat di antara ulama. Jadi boleh memberikan isyarat untuk diam, untuk duduk, demikian. Apabila, sekarang yang penting, apabila khotibnya itu berbicara dengan bid'ah, sebagaimana kita sering sebutkan, ya sering kita dapati di majelis itu semua bid'ah itu sudah. Bid'ah ya fusuk ada, ya demikian. Sebutkan tentang Maulid Rasul, nanti ada Isra Mi'raj, ya, demikian. Yang bid'ah-bid'ah dia sebutkan, yang ini sebenarnya menjadi perhatian bahwa wajib untuk dia apa? Disebutkan di sini. Hurima istima'uhu, haram untuk mendengarnya. Wal insat ilaih, demikian juga diam dengannya. Wa wajaba tasyagul anhu, wajib untuk sibuk dengannya. Sibuk, pokoknya jangan didengarkan. Kesimpulannya gitu, wajib hukumnya. Ya sebenarnya ya kita mempertahankan untuk melakukan sholat Jumat itu dengan tujuan itu sebenarnya. Jadi haram untuk mendengar sesuatu yang bid'ah itu haram. Dan kita pun nggak tahu kapan dia ucapan bid'ah itu kapan, enggak tahu juga. Kesimpulannya itu adalah hurima istima'u, haram untuk mendengar khutbah itu, demikian juga diam mendengarkan itu, wa wajib tasyagul anhu, wajib untuk kita menyibukkan diri darinya. Sebagaimana mendengar nyanyian ataupun ya ini alat-alat musik dan semisalnya. Itu kesimpulannya seperti itu. Sebagian menyebutkan para ulama untuk mendiamkan khotibnya, diam-diam, tapi itu tidak pantas. Sampai di sini subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.